Perkenalkan, nama saya Raja Toila Mufid dengan NIM B1A124145. Saya Tisa Evilia Ningrum dengan NIM B1A1241148. Saya Michael Purba dengan NIM B1A1241149. Saya Zafira Salsabila dengan NIM B1A1241151. Saya Sabita Naila dengan NIM B1A1241152. Nama saya Joshua Arta Siregar dengan NIM B1A1241183. Apa itu kejahatan terhadap badan? Sini aku bantu jelasin. Jadi, kejahatan terhadap badan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan fisik orang lain. Kejahatan terhadap badan ini bisa merupakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka, cacat, bahkan sampai yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Dalam hukum pidana, kekerasan terhadap badan diatur dalam KUHP, khususnya pada pasal-pasal tentang penganiayaan. Tujuannya adalah untuk melindungi tubuh manusia dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang semena-mena. Dan pada dasarnya nih, kejahatan terhadap badan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas keselamatan dan keutuhan tubuhnya. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan berat atau ringannya akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya ada jenis-jenis kejahatan terhadap badan menurut KUHP lama dan KUHP baru. Menurut KUHP lama yang pertama itu ada pembunuhan, pasal 338 KUHP, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, contohnya seseorang menusuk orang lain hingga meninggal dunia. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Yang kedua itu ada pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Ancaman hukumannya pidana mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Yang ketiga ada penganiayaan, pasal 351 KUHP, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Jika menyebabkan kematian, ancaman hukuman dapat sampai 7 tahun penjara. Yang keempat ada penganiayaan ringan, pasal 352 KUHP, yaitu penganiayaan kecil tanpa akibat berat seperti menampar atau memukul ringan, termasuk delik aduan. Yang kelima ada tindakan asusila dengan kekerasan, pasal 285 KUHP, yaitu perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman. Ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara. Menurut KUHP baru, yang pertama ada pembunuhan, pasal 458 KUHP baru, yaitu tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Yang kedua ada pembunuhan berencana, pasal 459 KUHP baru, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan atau rencana terlebih dahulu. Ancaman hukumannya hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Yang ketiga ada penganiayaan, pasal 466 KUHP baru, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Hukumannya disesuaikan dengan akibat dan kategori denda. Yang keempat ada kekerasan seksual, pasal 473 KUHP baru. KUHP baru memperluas makna tindak kekerasan seksual tidak hanya terhadap perempuan, tetapi semua orang bisa menjadi korban, termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, atau tindakan asusila lainnya. Hukumannya hingga 12 tahun penjara atau lebih tergantung akibatnya. Contoh kasus dari kejahatan terhadap badan yaitu kasus Mario Dandi yang terjadi pada tahun 2023. Permulaan kasus ini ketika Mario Dandi mendapatkan kabar dari pacarnya yang berinisial AG yang berusia 15 tahun bahwa pacarnya ini pernah mendapatkan perlakuan tidak baik dari David, yaitu sebagai korban. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Mario Dandi langsung emosi dan berencana untuk menghukum David Ozora. Pada tanggal 20 Februari 2023 malam hari, Mario bersama Shane Lucas ini adalah teman dari Mario Dandi, mendatangi tempat nongkrong David, yaitu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka datang menggunakan mobil Rubicon milik Mario. Setelah tiba, Agi berpura-pura ingin mengembalikan kartu pelajar agar si korban mau keluar. Begitu korban keluar, Mario mengajaknya ke area kosong dekat mobil. Di sana, Mario menyuruh David untuk push up. Setelah si David ini push up dan berhenti dan kelelahan, si Mario ini langsung menendang, memukul, dan menginjak kepala David berulang kali hingga si David ini tidak sadarkan diri. Aksi itu direkam oleh Shane, yaitu teman Mario sendiri, atas perintah Mario sendiri. Video penganiayaan tersebut tersebar luas, membuat publik marah besar. Kemudian polisi segera menangkap Mario dan menetapkan 3 tersangka, yaitu Mario Dandi sebagai pelaku utama,
Saint Lukas sebagai orang yang turut membantu dan merekam, dan yang ketiga AG sebagai orang yang turut serta dalam rencana. Kemudian unsur-unsur tindak pidana dalam kasus ini yang pertama yaitu perbuatan dalam kasus ini yaitu penganiayaan berat terpenuhi karena luka yang dialami korban menyebabkan cedera otak berat, koma panjang dan cacat permanen. Lalu yang kedua, unsur perencanaan terpenuhi karena yang pertama, Mario sempat merencanakan pertemuan, yang kedua membawa teman yaitu Saint dan pacarnya berinisial AG, yang ketiga menggunakan alasan palsu untuk memancing korban keluar, dan yang keempat menyiapkan ponsel untuk merekam. Yang ketiga, unsur turut serta yang diatur dalam pasal 55 KUHP, yaitu Saint merekam dan memberi dukungan moral, dan AG ikut dalam perencanaan dan memancing korban keluar. Selanjutnya kita akan membahas pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku, analisis hukum, dan putusan hakim. Dalam kasus ini, Mario Dendi dijerat dengan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan dan pasal 56 KUHP karena dilakukan bersama-sama rekannya. Sementara itu, Saint Lukas dijerat dengan pasal yang sama, yakni pasal 355 ayat 1 Jo 56 KUHP karena membantu dan merekam kejadian tersebut. Sedangkan pacarnya inisial AG karena masih di bawah umur diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pasal yang sama, tetapi dengan pengurangan hukum. Selanjutnya analisis hukumnya, tindakan Mario terbukti memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat berencana, ada niat atau kesengajaan, yaitu rasa marah yang direncanakan sebelumnya. Ada perbuatan kekerasan berupa tendangan dan pukulan ke kepala korban, dan akibatnya korban mengalami luka berat hingga koma. Lalu untuk keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman kepada Mario Dandi selama 12 tahun penjara, lalu kepada Saint Lukas 5 tahun penjara, dan inisial AG 3,5 tahun penjara di LPKA. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan dasar hukum KUHP lama dengan KUHP baru. Dasar hukum kejahatan terhadap badan dalam kasus Mario Dandi mengacu pada ketentuan KUHP lama karena peristiwa dan proses hukum kasus ini masih menggunakan KUHP lama sebelum KUHP baru berlaku efektif pada tahun 2026 nanti. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat berencana yang diatur dalam pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Secara spesifik, dalam kasus ini Mario Dandi melakukan penganiayaan berat terhadap korban David Ozora yang mengakibatkan luka-luka serius dan kerusakan otak, sehingga berdasarkan pasal 355 KUHP pidana yang diancamkan lebih berat karena adanya unsur berat dalam penganiayaan. Jaksa menuntut Mario Dandi dengan hukuman 12 tahun penjara dan hakim menjatuhkan putusan yang sama menyesuaikan ketentuan KUHP lama tentang penganiayaan berat berencana. Jika menggunakan dasar hukum KUHP baru yang mulai berlaku tahun 2026, jenis tindak pidana yang setara diatur dalam pasal 466 dan selanjutnya yang juga mengatur kejahatan terhadap badan termasuk penganiayaan berat dengan penyempurnaan norma pidana dari KUHP lama. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan perbedaan hukum positif dan hukum nasional dari dasar hukum kejahatan terhadap badan. Nah, hukum positif atau yang kita sebut dengan KUHP lama, kejahatan terhadap badan terdapat pada pasal 351 sampai 360 KUHP. Tujuannya yaitu memberikan hukuman atau menekankan hukuman kepada pelaku. Sedangkan hukum nasional atau yang kita sebut dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kejahatan terhadap badan terdapat pada pasal 466 sampai 475. Yang isinya itu modern karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mementingkan kepada korban.